Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Atan. Hari ini saya akan membahas tentang waktu terbaik minum air putih. Cara menjaga kesehatan itu ada banyak teman-teman. Tapi salah satunya adalah dengan mencukupi kebutuhan air putih tiap harinya. Tetapi perlu diingat tidak perlu terlalu banyak ataupun berlebihan. Kemudian saat minum juga jangan terlalu cepat-cepat teman-teman. Itu juga nggak boleh. Kemudian teman-teman juga harus tahu kapan waktu terbaik untuk minum air putih. Jadi saya akan kasih tips waktu terbaik untuk minum air putih teman-teman. Mungkin teman-teman sering mendengar anjuran minum air putih 8 gelas sehari atau 2 liter sehari. Mungkin semua orang pasti sudah tahu tentang hal itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tujuannya untuk minum air putih ini mencukupi kebutuhan air putih supaya tubuh tidak dehidrasi atau kekurangan cairan teman-teman. Selain itu, supaya tubuh bisa bekerja dengan baik. Jadi kapan dok jadwal terbaik untuk minum air putih ini? Yang pertama, banyak minum air putih ketika sedang sakit. Teman-teman saat sedang sakit, demam, ini teman-teman memang dianjurkan untuk banyak minum air putih. Apalagi kalau seandainya banyak keluar keringat teman-teman. Karena kalau orang itu demam, metabolisme itu meningkat. Jadi kebutuhan air juga meningkat teman-teman. Makanya kalau seandainya teman-teman itu demam, pasti sering disarankan dokter itu banyak minum ya. Nah, itulah supaya tubuh kita tidak dehidrasi teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu sakitnya masalah pencernaan, ada mual, ada muntah, diare, BAB-nya cair, itu harus banyak mengeluarkan cairan teman-teman. Jadi, teman-teman juga harus mengkonsumsi banyak air putih supaya tidak terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan teman-teman. Yang kedua, minum air sebelum tidur. Teman-teman saat ingin tidur, teman-teman boleh minum air putih. Disarankan minum air putih apalagi air hangat teman-teman. Nah, karena supaya tubuh tetap terhidrasi. Karena aktivitas sepanjang hari, jadi cukup cairannya teman-teman. Nah, jadi saat tidur pun, tubuh bisa bekerja dengan maksimal, dengan optimal dalam membuang racun-racun di tubuh teman-teman. Tetapi perlu diingat saat malam jangan minum terlalu banyak. Saat mau tidur nih misalnya berangkat ke tempat tidur, tiba-tiba teman-teman minum misalnya langsung 4 sampai 5 gelas. Itu tidak boleh juga teman-teman. Nanti teman-teman tidurnya juga malah tidur tidak nyenyak. Karena akan bolak-balik ke kamar mandi teman-teman. Kebelet ingin ke kamar mandi terus. Jadi minumnya misalnya setengah gelas atau 1 gelas air hangat. Jadi secukupnya saja teman-teman. Yang ketiga, minum saat bangun tidur teman-teman. Nah, ketika teman-teman tidur kan tidak makan, tidak minum ya sepanjang malam. Jadi ketika teman-teman bangun tidur supaya tubuh terhidrasi dengan baik, minumlah 1 sampai 2 gelas teman-teman. Jadi 1 sampai 2 gelas ini supaya tubuh tidak dehidrasi. Nah, kemudian saat teman-teman minum pagi-pagi saat perut kosong, itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh teman-teman. Jadi, biasakanlah kebiasaan baik ini teman-teman. Yang keempat, minum sebelum makan. Teman-teman, kalau teman-teman itu ingin menjaga asupan makanan, cobalah teman-teman itu minum 30 menit sebelum makan 1 gelas. Dengan begitu, teman-teman tidak akan makan terlalu banyak. Karena ini akan bikin cepat kenyang. Nafsu makan bisa dikontrol daripada teman-teman makan sudah selesai, kenyang baru minum. Apalagi teman-teman yang ingin menurunkan berat badan, yang ingin menjaga pola makannya, minumlah 1 gelas 30 menit sebelum makan. Yang kelima, minum saat lelah. Teman-teman, sebagian besar berat badan tubuh kita itu adalah air. Kandungan air di berat badan kita, di tubuh kita itu bisa berkurang akibat kita berkeringat. Berkurang melalui urin, bernapas saat kita buang air besar teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman tiba-tiba merasa lelah, lemas, dan kemudian juga kekurangan cairan teman-teman. Misalnya teman-teman merasa pusing, sakit kepala,
stres, nggak bisa konsentrasi, berpikiran jernih. Nah, teman-teman minum air putih supaya kebutuhan cairannya tercukupi, teman-teman. Yang keenam, minum sebelum atau sesudah olahraga. Teman-teman, saat kita berolahraga, kan suhu tubuh kita meningkat, metabolisme meningkat. Untuk mendinginkan suhu tubuh, tubuh kita otomatis akan keluar keringat. Napas kita cepat. Keringat yang kita keluar itu berasal dari cairan kita, teman-teman. Ini semua perlu diganti supaya tidak dehidrasi atau kurang cairan, teman-teman. Kalau teman-teman minum sebelum olahraga, teman-teman sudah mempersiapkan kalau seandainya cairan yang keluar nanti itu tidak mengganggu sistem tubuh teman-teman. Sedangkan teman-teman minum setelah olahraga, ini menggantikan cairan yang hilang akibat keringat dan sebagainya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau mau olahraga sebaiknya minum. Apalagi setelah olahraga, jangan mentang-mentang masih kuat, nggak haus jadi nggak minum. Pokoknya langsung minum air putih, apalagi teman-teman banyak keringat yang keluar. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sehat.